Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Dr. Zulfa Ismawati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian kuantitatif dan juga teman-temanku yang insya Allah berbahagia. Perkenalkan, saya Putri Isyiosa binti Rasul Ummah dengan NIM 126311211022. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang populasi penelitian, sampel, dan teknik sampling. Poin yang pertama yaitu ada populasi penelitian. Pengertian populasi menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Profesor Burhan Bungin, menjelaskan bahwa populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Yang kedua yaitu menurut Profesor Sugiono, populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Yang ketiga yaitu menurut Profesor Dr. Suharsimi Arikunto, populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Yang keempat yaitu menurut Dr. Denny Darmawan, populasi adalah sumber data dalam penelitian tertentu yang memiliki jumlah yang banyak dan luas. Yang terakhir yaitu menurut Ismianto, populasi adalah keseluruhan subjek atau totalitas subjek penelitian yang berupa orang, benda, suatu hal yang di dalamnya dapat diperoleh atau dapat memberikan informasi atau data penelitian. Selanjutnya yaitu penentuan sumber data populasi. Dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama populasi terbatas, yang kedua populasi tak terhingga. Yang pertama yaitu populasi tak terbatas, populasi yang memiliki sumber data yang jelas batasan-batasan secara kuantitatif. Yang kedua yaitu populasi tak terhingga, adalah populasi yang memiliki sumber data yang tidak dapat ditentukan batasan-batasannya secara kuantitatif. Selanjutnya yaitu ada kompleksitas objek populasi. Yang pertama yaitu populasi homogen, yaitu keseluruhan individu yang menjadi populasi memiliki sifat relatif satu sama lainnya. Yang kedua yaitu populasi heterogen, yaitu keseluruhan individu anggota populasi relatif memiliki individual. Sifat tersebut membedakan dengan yang lainnya. Selanjutnya yaitu pengertian sampel. Menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Profesor Burhan Bungin, sampel adalah untuk mewakili seluruh populasi. Yang kedua, menurut Profesor Dr. Suharsimi Arikunto, sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Yang ketiga yaitu menurut Profesor Sugiono, sampel adalah bagian dari jumlah atau karakteristik yang memiliki populasi tersebut. Yang keempat yaitu menurut Nanang Martono, sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Yang terakhir yaitu menurut Sujana dan Ibrahim, menyatakan sampel adalah sebagian dari populasi terjangkau yang memiliki sifat yang sama dengan populasi. Selanjutnya yaitu menentukan sampel dalam suatu penelitian. Yang pertama, derajat keseragaman. Yang kedua, derajat kemampuan peneliti mengenal sifat-sifat khusus populasi. Yang ketiga yaitu ada presisi
atau kesaksamaan yang dikehendaki peneliti. Yang keempat yaitu penggunaan teknik sampling yang tepat. Poin selanjutnya yaitu ada ukuran sampel. Perencanaan sampel dengan bobot yang representatif kadang kurang memuaskan peneliti, karena kadang upaya mendeskripsikan populasi kurang berhasil, disebabkan populasi sendiri memiliki ciri tak terhingga. Maka dari itu, harus dilakukan perhitungan secara pasti jumlah besaran sampel untuk populasi tertentu. Hal ini adalah jalan pintas menghindari kesulitan, karena populasi memiliki karakteristik yang sulit digambarkan. Poin selanjutnya yaitu ada rumus perhitungan besaran sampel. N sama dengan N atau N D2 plus 1. Keterangannya, N sama dengan jumlah sampel yang dicari, N sama dengan jumlah populasi, D sama dengan nilai presisi atau ditentukan dalam contoh ini sebesar 90% atau A sama dengan 0,1. Poin selanjutnya yaitu ada teknik sampling. Menurut Profesor Burhan Bungin, sampling adalah pembicaraan bagaimana menata berbagai teknik dalam penarikan atau pengambilan sampel penelitian. Bagaimana kita merancang tata cara pengambilan sampel agar menjadi sampel yang representatif. Yang kedua yaitu menurut Nanang Martono, teknik sampling merupakan metode atau cara menentukan sampel dan besar sampel. Yang terakhir yaitu menurut Profesor Sugiono, teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Selanjutnya yaitu ada skematis teknik sampling. Dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Yang pertama yaitu probability sampling, dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu simple random sampling, yang kedua proportionate stratified random sampling, yang ketiga disproportionate stratified random sampling, yang keempat yaitu area atau cluster sampling atau sampling menurut daerah. Yang kedua yaitu ada non-probability sampling. Dibedakan dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu ada sampling sistematis, yang kedua sampling kuota, yang ketiga sampling indecendent, yang keempat purposive sample, yang kelima sampling jenuh, yang keenam snowball sampling. Yang pertama yaitu ada probability sampling. Yang pertama, simple random sampling diartikan bahwa simple atau sederhana karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada di dalam populasi itu. Yang kedua yaitu proportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan bila populasi memiliki anggota atau unsur yang homogen dan berstrata secara proporsional. Selanjutnya yaitu ada disproportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Yang terakhir yaitu ada cluster sampling atau area sampling. Teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel jika objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Selanjutnya yaitu non-probability sampling. Yang pertama, sampling sistematis. Teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Yang kedua yaitu ada sampling kuota.
Teknik untuk menentukan sampel dalam populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Selanjutnya yaitu sampling insidental. Teknik yang paling diragukan akan menghasilkan sampel yang representatif. Hal ini disebabkan oleh sifat kebetulan dalam menentukan sampel. Yang selanjutnya yaitu ada sampel purposif. Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Selanjutnya yaitu ada sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Yang terakhir yaitu ada snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar. Sekian presentasi dari saya, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.